Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Jamaah subuh rahimakumullah. Gak henti-hentinya kita bersyukur kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga nikmat-nikmat itu bisa kita optimalisasikan untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Satu-satunya nabi dalam Al-Quran disebutkan dengan berbagai nama, panggilan dan gelar adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumlahnya sangat banyak. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani 25. Nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran disebutkan dengan nama saja, panggilannya dengan nama. Wa ya adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan seterusnya. Wahai Adam. Begitu juga nabi lain. Nanti Bapak Ibu kalau dalam baca Al-Quran, nabi-nabi lain itu panggilannya dengan nama. Ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam penyebutannya nama.
Tetapi untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya dalam Al-Quran ada beberapa variasi. Yang pertama Muhammad, ini diulang sebanyak 4 kali. Yang kedua Ahmad, sekali saja. Yang ketiga Nabi, ya ayuhan Nabi, itu 13 kali. Yang keempat Ar-Rasul, 2 kali. Yang kelima, ada kondisi-kondisi yang Nabi dipanggil dengan kondisi itu. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Yang berikutnya dengan sumpah. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Jadi ini tidak Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan untuk nabi lain, hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa untuk nabi lain tidak, untuk Rasulullah digunakan dengan variasi-variasi panggilan? Yang pertama, ini untuk tasyrifan wa takriman lahu. Ini untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nabi lain tidak agung dan tidak mulia, bukan. Tetapi dia sebagai nabi yang memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Yang kedua, karena Nabi Muhammad merupakan khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup dari para nabi dan para rasul, maka risalah nabi-nabi sebelumnya, ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya itu disempurnakan di risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada panggilan nabi, ada panggilan rasul. Jamaah subur rahimakumullah. Yang pertama panggilan nama. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah ada rasul-rasul sebelum dia. Afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Apakah engkau akan kembali berbalik? Apakah dia ketika wafat dan tidak ada lagi kamu kemudian berbalik dan murtad? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kalau ayat yang di surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum, dan seterusnya, menjelaskan kepada kita bahwa Muhammad itu rasul, dan jangan ketika kita ataupun ketika beliau ada kita beriman, habis itu ketika beliau wafat kemudian kita tidak beriman lagi. Sekaligus menentukan bahwa Muhammad ini adalah merupakan pelanjut risalah-risalah sebelumnya. Adapun di surat Al-Fatih
Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, menjelaskan tentang karakter Nabi dan karakter orang-orang yang bersamanya. Mereka tegas terhadap orang-orang yang kafir dan saling cinta mencintai terhadap orang-orang mukmin sesama mereka. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun, bukanlah Nabi Muhammad itu ayah dari setiap laki-laki dari kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan penutup para nabi dan para rasul. Ayat ini menegaskan tentang status dan kedudukan nabi sebagai penutup risalah dan penutup kenabian. Jamaah saya muliakan, adapun penyebutan Ahmad cuma satu dalam Al-Quran, dan itu dalam surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa alaihissalam berkata, wahai bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku ini adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku akan membenarkan apa-apa yang ada pada Taurat dan apa-apa yang pada Injil. Dan aku beritahu kepada kalian bahwa nanti akan datang Rasul setelah aku, namanya Ahmad. Para mufassirin menyebutkan bahwa yang dimaksudkan Ahmad di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW, bukan Ahmad yang lain. Walaupun sekarang ada yang menafsirkan Ahmad itu bukan Nabi Muhammad, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ijma' para mufassirin, Ahmad itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Jamaah saya muliakan, selain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammad dengan 4 tempat dan Ahmad dalam 1 tempat, Allah juga memanggil Nabi dengan panggilan ya dengan 2 variasi, Nabi dan Rasul. Ya ayyuhan Nabi dan ya ayyuhar Rasul. Tujuan dipanggil itu ada perintah atau larangan yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, yang harus disampaikan kepada umatnya. Ayat-ayat tentang panggilan kepada Nabi walaupun untuk Nabi, tetapi juga pada hakikatnya untuk kita. Dari 13 tempat itu semuanya ada perintah dan semuanya ada larangan, bukan sekedar panggilan saja. Contoh misalnya dalam awal surat Al-Ahzab
Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Perintahnya adalah bertakwa. Nabi saja yang membawa risalah kenabian dan kerasulan diperintahkan untuk bertakwa. Nah, perintah takwa inilah yang disampaikan kepada kita semua dalam banyak sabdanya dan dalam menafsirkan ayat-ayat yang beliau sallallahu alaihi wasallam terima. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, janganlah ikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, bertawakallah kamu kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai penolong. Perintah kepada Nabi untuk bertawakal, dan tawakal inilah yang disampaikan kepada kita semua untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah saya mulaikan misalnya lagi, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah dan cukuplah orang-orang yang beriman, yang berjuang bersamamu. Artinya, kalau engkau mencukupkan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang bersamamu dalam berjuang, maka engkau akan diberikan kemenangan. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang kufar, waghluz alaihim, dan bersikap tegaslah kepada mereka, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat mereka itu adalah neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat. Jadi panggilan Nabi ada yang larangan dan ada yang perintah. Dari 13 tempat itu banyak perintah yang kita dapatkan dan banyak larangan yang kita peroleh. Walaupun itu untuk Nabi, pada hakikatnya adalah untuk kita. Kemudian jemaah saya muliakan, panggilan kerasulan. Ini cuma 2 tempat saja. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul. Nah, sekarang panggilannya adalah Rasul, panggilan kerasulan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam punya risalah dari Allah untuk disampaikan dan untuk diamalkan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Jangan disimpan-simpan, jangan ditutup-tutupi. Sampaikan semuanya. Balligh ma unzila ilaika min rabbika. Wa illam taf'al fama ballaghta risalikah. Kalau kamu enggak kerjakan, berarti kamu tidak menunaikan risalah. Perintahnya agak tegas. Sampaikan apa yang diturunkan. Kalau kamu nggak sampaikan, berarti engkau tidak menunaikan risalah.
Wallahu ya'simuka minan nas. Tentunya dalam menyampaikan risalah pasti ada halangan dan rintangan. Allah backup. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu dari gangguan-gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Satu lagi di surat Al-Maidah tentang panggilan kerasulan. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ini saya cukupkan sampai di sini karena ayatnya panjang, setengah halaman. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Janganlah engkau sedih ketika melihat orang-orang yang engkau berikan misi risalah tidak merespon, malah menolak, malah memerangi. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufur. Justru mereka makin bersemangat dalam kekufuran. Semakin dikasih misi risalah semakin semangat dalam kekufuran. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Dan orang-orang yang bilang dalam ucapannya beriman, tetapi dalam hatinya enggak beriman. Allah memberikan hiburan kepada Nabi. Hal-hal seperti itu jangan membuat kamu sedih. Nah, ini dua panggilan kerasulan. Jemaah saya muliakan, ada lagi panggilan yang Rasul dipanggil dalam kondisi di mana beliau menerima risalah. Itu dua saja. Ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal muddathir. Wahai orang-orang yang berselimut. Bukan hanya dipanggil nama, bukan hanya dipanggil kenabian dan kerasulan, tapi dipanggil dalam kondisi dia ketika itu. Dia beliau SAW menerima wahyu, lari ke rumah karena dia melihat wajah malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, ketakutan. Kemudian dia pulang ke rumah. Sampai di rumah minta diselimutkan oleh Khadijah. Ketika dia berselimut, ketika itu pula beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal muddathir. Dua-duanya tentang kondisi beliau berselimut. Nah, tentunya di ayat ini banyak perintah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila, dan seterusnya. Itu semuanya perintah. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itu semuanya perintah. Warrujza fahjur, dan seterusnya. Ada perintah yang Allah ingin sampaikan kepada Nabi, tapi dalam bentuk panggilan ketika beliau dalam kondisi berselimut. Jamaah saya muliakan, yang kelima, Allah bersumpah dengan Nabi sendiri. Dan tidak ada Nabi lain yang Allah bersumpah dengannya kecuali hanya Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Jadi ketika manusia semakin jauh dan mereka memerangi dan memusuhi Nabi,
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hiburan kepada Nabi. La'amruka, sungguh demi umurmu, demi umurmu, demi hidupmu, innahum lafi sakratihim ya'mahun, sesungguhnya mereka itu dalam kebingungannya, dalam kesesatannya semakin menjadi-jadi, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah menjadi beban ya. Jadi mereka ketika tidak mau beriman justru malah memerangi. Biarkan saja begitu. Kenapa? Karena mereka akan semakin jauh, akan semakin sesat, dan semakin tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh rahimakumullah, inilah 5 panggilan ataupun 5 kondisi yang Al-Quran sebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak disampaikan, dijelaskan kepada nabi lain. Nah, berikutnya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad, tentunya kita juga harus memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad, karena Allah sendiri mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Dalam tafsir disebutkan bahwa Allah berselawat kepada Nabi itu artinya Allah memberikan rahmat, hidayah, taufik, inayah kepada Nabi. Sedangkan malaikat berselawat itu maknanya bahwa malaikat itu meminta ampunan kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Kalau kita berselawat berarti kita membaca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tentunya ya, kita sebagai umat Muhammad SAW berkewajiban untuk beriman kepadanya, mendakwahkan risalahnya, mengamalkan Al-Quran yang ia bawa kepada kita, mengamalkan sunnah-sunnahnya yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi. Kita dakwakan, kemudian kita hidupkan kebiasaan-kebiasaan besarnya, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kemudian kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, inilah beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.